kepada orang kafir, dan kamu melihat orang kafir ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, jangan terburu-buru kamu menghukum kepada dia itu adalah lebih hina daripada kamu, karena kamu tidak tahu apakah penghujung kamu dan apa penghujung dia. Kalau penghujung dia itu baik, bukankah dalam hadis diceritakan tentang orang yang membunuh 99 orang, digenapkan menjadi 100 orang, lalu akhirnya bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya walaupun belum sedikit amal yang dilakukan oleh orang tersebut, Allah terima dan masukkan syurga oleh Allah sebelum beramal apapun juga, baru niat, baru azam, baru kekuatan nak bertaubat. Bukankah di zaman Nabi Musa ada seorang yang alim, seorang yang doanya mustajab, seorang yang disanjung, tapi pada penghujungnya adalah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama ussu? Sebenarnya As bin Ba'ura orangnya saleh, zahirnya penghujungnya adalah nasibnya tidak baik, wal iyadu billah. Idzan kalau melihat orang kafir, jangan terburu-buru menilai kita lebih baik daripada dia sebelum penghujung yang menentukan. Saya tak tahu penghujung saya apa dan penghujung dia apa. Memang kita adalah membenci kepada kekufurannya, tapi bukan kepada individunya. Karena individunya kita tak tahu penghujung nasib orang itu macam mana. Kalau kita nampak orang tua yang lebih tua daripada kita, yang mungkin orang tua ini adalah tidak salat umpamanya, maka kita melihat orang ini lebih tua daripada saya, yang mungkin dia dulu sudah kenal Islam dulu sebelum saya kenal Islam, sudah berbuat baik sebelum saya berbuat baik, mungkin dia akan mendapatkan hidayah. Kalau kepada orang yang lebih muda umpamanya, yang kita nak anggap dia lebih hina, kita lihat kita lebih dulu berbuat dosa sebelum dia berbuat dosa. Tengok sentiasa kekurangan diri dan kelebihan yang ada pada orang, maka baru kita akan melihat kalau diri kita itu memasuki pintu tawadhu. Tapi selagi masih kita mempertahankan kita punya ego, dan ini bukan perkara, ini ego, dia macam gunung yang kuat ada di kepala dan juga di dada setiap orang, yang setiap orang mau dihormati dan akan tercabar emosi marah kalau orang tidak hormat kepadanya. Fahim tom? Kata Rabi Yazid al-Bustami, orang itu dikatakan tawadhu kalau tengok dirinya tak ada nilai. Lepas itu, bukan hanya itu saja, adalah melihat dirinya lebih hina, lebih rendah berbandingkan kepada orang lain. Kata baginda Rasulullah ketika mengajarkan tentang tawadhu, rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarrah. Mungkin saja kamu tengok orang itu kusut masai, rambutnya entah macam mana, tapi kalau dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang mungkin tidak kusut masai, pakaiannya rapi, mungkin pun pakai selendang juga, mungkin pakai serban juga, mungkin pakai kopiah juga, belum tentu itu adalah suatu nilai kualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pula nak menghukum orang daripada segi zahirnya, pakaiannya? Mula bila Nabi mengajar kita menilai orang daripada segi pakaian? Ini agama adalah agama menilai hati orang. Yang dinilai oleh Allah adalah hati orang. Dan kita adalah berkonsepkan kepada agama ini tersebut tidak berhak menilai kedudukan seseorang daripada apa yang kita nampak. Berikut ini adalah statement bahwa saudara Ahok sebagai etnis Tionghoa itu adalah bukan pilihannya. Ini adalah takdir yang menciptakannya. Sehingga bukan wilayah kita untuk mengomentari etnis. 2. Bahwa saudara Ahok beragama non-Islam itu adalah pilihannya, dan setiap orang berhak memilih apa yang akan dipertanggungjawabkannya dunia akhirat. Bagi kita umat Islam tidak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Adapun saudara Ahok memberikan statement, pernyataan terhadap
Al-Quran dengan perkataan yang tidak pada tempatnya, dengan cara yang tidak pada tempatnya, ini adalah perbuatan melampaui batas. Ini adalah perbuatan tercela. Ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan konsekuensi dari perkataannya. Oleh karena itu, sangat bisa dimaklumi jikalau umat Islam merasa tersinggung, terluka oleh perkataan yang melampaui batas ini. Apalagi seorang yang diberikan cobaan jadi pimpinan di Jakarta. Kepada umat Islam seluruhnya, bahwa takdir adanya kejadian ini adalah ladang untuk beramal dan pencerah pemikiran serta sikap kita. Ini alat ukur apakah hati kita tersinggung atau tidak. Kalau kita merasa biasa-biasa saja Al-Quran diremehkan, maka itu menunjukkan kadar keimanan kita yang masih sangat rendah. Andai kata kita tersengat, merasa terluka, maka ini kita syukuri bahwa kita masih peduli dan menghormati kalam Allah. Namun pada saat yang sama, kita pun harus menyikapi orang yang melampaui batas ini dengan sikap yang ada dalam koridor akhlakul karimah. Islam tidak mengenal kezoliman terhadap siapapun. Kita sikapi perbuatan Ahok ini dengan sikap yang tidak melampaui batas, bahkan menunjukkan bagaimana Islam menyikapi dengan sikap terhormat akhlakul karimah. Sebaiknya kita ingatkan saudara Ahok bahwa perbuatan ini perbuatan yang sangat salah. Dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam, diakui dengan jujur dan tidak boleh mengulanginya lagi. Dan andai pun sudah meminta maaf terbuka, umat Islam adalah pemaaf. Namun jikalau merasa tidak bersalah dan tetap melakukan perbuatan seperti ini, maka mari kita selesaikan dalam koridor hukum. Kita tuntut keadilan lewat koridor yang benar-benar diharapkan bisa menuntaskan ini dengan sikap yang adil. Banyak hikmah kejadian ini. Nyata bahwa pemimpin yang berbeda akidah tidak akan pernah bisa memahami apa yang kita muliakan, kita hormati. Sulit bagi pemimpin yang berbeda akidah akan memuliakan Allah karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati Al-Quran karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati dan memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya karena tidak mengimaninya. Nyatalah bahwa Al-Quran 7 ayat memerintahkan kita untuk tidak memilih orang yang berbeda akidah, karena memang tidak akan pernah bisa memuliakan Allah, memuliakan kalam Allah, memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya. Semoga adanya kejadian ini benar-benar membuat kita semua memahami apa yang semestinya kita lakukan. Mudah-mudahan semua pihak mendapat pelajaran dan mengambil hikmah. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan setahun 2 tahun dengan baik ya Pak ya. Saya yakin Bapak Ibu punya duit banyak, pasti pada haji aja gelarnya. Punya duit, minimal umroh lah, udah punya duit. Nah ini semua tersedia, Tuhan kasih di laut begitu banyak. Kalau ada orang kami yang hilaf, korup, minta UPT macam-macam, laporkan, nggak usah khawatir. Langsung kita berhentikan sebagai PNS. Saya tinggal lapor, SMS kami, udahlah. Aku paling senang berhentiin PNS yang nakal. Karena gaji PNS DKI terlalu mahal soalnya. Yang paling rendah dapat 13 juta sebulan. Jadi kalau diberhentikan lumayan, berhenti 1.000 hemat 13 miliar sebulan. Kalau 13 miliar sebulan dibikinin tambak, budidaya, sampai bingung nyari orang. Benar Pak Bupati? Saya aja suka ngancam Pak Bupati. Kalau Bupati kerja nggak bener nih, gue mau bubarin Bupati di Belitung, di Pulau Seribu, gue jadiin camat aja sini. Ngapain biara Bupati nggak ada guna, betul lah? Aku mau bubarin. Jadi Pulau Seribu kita minta, makanya gue buat DPR, ubah undang-undangnya DKI Jakarta tidak ada Kabupaten Pulau Seribu. Kamu cuma 20.000 orang lebih, ngapain diurusin orang itu banyak? Habisin ratusan miliar. Mendingan semua kok kirimin duit mentahnya ke orang Pulau Seribu. Daripada banyak urusan pejabat. Ini pikiran dagang aja. Saya ini orang dagang, saya pikir dagang aja. Sekarang anggaran berapa Pulau Seribu? 400 M, 1 triliun. 400 M, 400 miliar setahun. Orang Pulau Seribu cuma 20 ribuan ya. 24 ribu. Kalau mau bagi 10 juta, 240 M. Ya setahun gue kasih 20 juta, satu orang gue makmur semua. Bubarin kabupatennya. Tapi nggak benar lah. Kita bernegara nggak benar. Cuma kalau dia macam-macam, gue lakuin nih. Nah ini jadi kita saling jaga. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok ini. Tapi programnya, gue kalau terima, gue nggak enak dong sama aja utang budi. Jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, udah stroke. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok. Waktu pemilihan colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. Jadi kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali, baru batal. Kalau cuma colok sekali, kepilih loh gue. Saya kira itu. Silakan kalau mau tanya. Terima kasih. Karena kalimatnya kalau kalian ikutin video kan jelas. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau ketekanin sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih.
Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak salah.